Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Di konten pembuka ini saya ingin men-share sekarang ini sedang berada di Keramat Kebantenan yang berletak ada di Kampung Pamahan. Di sini mungkin ono bangunannya, nanti kita ke sana ke Keramat Kebantenannya, karena asal muasal Kampung Kebantenan tidak terlepas dari keramat ini, Keramat Kebantenan, atau disebut pemakaman pesarian. Kata pesarian juga di sejarahnya, sare itu berasal dari kata Sunda, sare itu tidur. Jadi mungkin tahun 60-an atau tahun 50-an mungkin. Tapi saya juga ini dapat sejarah ini dari almarhum orang tua saya seperti uas saya. Kalau saya dulu diceritain kalau pemakaman ini dulu ini tempatnya istirahat. Dulu kala ada ulama yang dari Banten, Serang, dari kerajaan Banten Serang itu suka bolak-balik ke Cirebon, dan setiap dari Banten itu selalu mungkin bisa ditempuh berapa hari atau berapa jam mungkin misalnya, dan mereka selalu beristirahat di sini atau bermalam di sini, ya ibaratnya bermalam lah, tidur di sini. Mungkin itu alasannya kenapa disebut pesarian. Atau bisa juga orang mengambil logikanya karena ini makam kuburan, ya tempat orang meninggal, tempat peristirahatan, tempat tidur mereka. Tapi ya ambil argumen sendiri aja lah. Sare ini kalau saya dengar dulu dari uak saya seperti itu, tempat mereka ulama pada istirahat atau tidur di sini. Ya. Dan Kampung Kebantenan ini tidak lepas dari Keramat Kebantenan ini karena dulu itu ada jalan yang sangat lurus. Jalannya itu dari Jalan Gang Bina Asih 1 yang sekarang ada pesantren Al-Maulidiyah pimpinan Haji Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Al-Islami. Dan yang mau berdonasi juga bisa tinggalin di kolom komentar. Insya Allah nanti saya sampaikan, karena yang namanya pesantren anak yatim piatu ya butuh dukungan dari kita. Jadi sangat membutuhkan donasi dari bapak-bapak atau Anda semua. Jadi di Jalan Gang Binasi 1 itu dan Jalan Gang Binasi 2 yang letaknya juga samping pom bensin, jalan itu dulu menuju, kalau kata uak saya dulu atau bapak saya yang almarhum, uak saya yang almarhum, itu jalan sangat lurus gitu, ke pesarian ini, dan terus mentoknya sampai ke Serang Banten, ke Kerajaan Banten. Dan kalau diambil ke timur itu sampai ke Cirebon. Yuk berjalan, saya sekalian mau ziarah ke makam orang tua bapak saya di sini. Saya anak dari Asad bin Haji Kalam bin Bapak Tua Koton bin Haji Kanirin, Bapak Haji Kanirin bin Pulan. Dan saya mendapat kabar juga, cerita dulu dari bapak saya, kalau Engkong Haji Kalam pernah kita bercerita kalau lahan ini, lahan Haji Kanirin, lahan Engkong Haji Kanirin itu ini dulu ini lahannya Engkong Haji Kanirin gitu, sampai ia menjual pasar dan duitnya dibuat membeli lahan ini. Dan dia bilang kalau masih keturunan saya ibaratnya, atau umumnya kalau masih orang Kebantenan asli yang mau dimakamkan di sini, jangan pernah dipersulit seperti itu. Oke, saya
puas dulu saya mau izin ke orang tua dulu, mau ziarah dulu. Dan di sini saya memohon juga doanya untuk para keramat-keramat di sini, keramat kebantenan, dan umumnya semua keturunan kita yang sudah mendahului, entah nggak di sini juga, misalnya masih di tanah kebantenan, dan umumnya untuk saudara-saudara kalian, orang tua kalian juga, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini juga sering banyak rombongan kayak dari Cirebon, biasanya malam Jumat pas jam 12 itu pada ziarah malam. Kadang juga ada rombongan dari Banten, yang saya tahu seperti itu. Kalau saya dengar cerita dulu, di sini dulu mungkin tahun 90-an itu pohon di sini sangat tinggi-tinggi dan besar-besar gitu. Ya kalau bicara kegoiban, kalau ada yang ngomong nggak percaya goib, kalau situ orang Islam, situ harus percaya goib, karena Tuhan kita juga tuh goib. Kita harus percaya karena dia juga ciptaan Allah gitu. Dulu di sini banyak yang bertirakat atau mengasah ilmu atau entahlah. Jadi sampai ada tuh dulu cerita, saya dengar itu kisah nyata, sampai ada pohon besar itu terlihat ada seseorang gitu di atasnya seperti sedang tirakat atau apa, sampai digulung sama pohon itu gitu. Pohonnya dulu sangat besar di sini, cuman karena istilahnya kesini terus mungkin banyak pemugaran atau penebangan, jadi seperti ini. Ini juga sudah ditebang-tebang kemarin belum lama, di samping keramatnya ada pohon besar sekali. Oke, nanti kita langsung lanjut ke sana. Kebantenan itu dulu kenapa dinamain kampung Kebantenan, karena dulu ada ulama dari Banten, kerajaan Banten, Serang Banten, itu jalanan lurus betul, kalau orang dulu sering jalan kaki gitu kan. Itu jalannya kalau nggak dirubah-rubah katanya tembusnya di pesantren Al-Maulidiyah tuh punya Haji Muhyiddin gitu kan. Itu jalanan lurus buat dari pesantren Kiai Muhyiddin, baru belok sedikit aja itu kan di Gang Anugrah tuh, yang sekarang jadi gedung tingkat 2 tuh, yang orang Batak. Katanya di situ dulu ada sumur tua banget. Itu tempat minumin kuda, minumin prajurit gitu dah, saya denger gitu. Emang saya seneng dah ngedengerin istilahnya itu sejarah lah. Itu mentoknya katanya sampai ke Cirebon gitu. Makanya kan kita nggak heran gitu kalau orang Bantenan itu datang ke Cirebon itu disambut. Kita ngomong misalnya orang Jati Asih, orang Kebantenan, sana kan kayak disambut banget gitu. Saya ngedengar dari bapak gitu ngomong, kata bapaknya lagi, kalau dulu kan ulama-ulama itu jalan dari sono mungkin bawa kuda. Kalau dia udah kemalaman istirahat, dia istirahatnya di sini gitu, di pesarian ini. Nah, nama pesarian ini kadang saya mikir, apa nama pesarian yang namain itu dia pada gitu dulu, karena pesarian kan kita ambil dari Sunda, sare itu kan tidur. Tapi kalau buat di kesiniin sare juga kan bisa makam, itu kan tempat pembaringan terakhir dah gitu. Ya, itu sih area namanya iya terakhir, iya betul. iya, makanya kadang emak juga ya takutnya bocah sekarang mau bentar kayak dia aja udah punya HP nih, anak kecil begini, maksudnya dia boro-boro kenal sejarah gitu kan, takutnya kan dilupain atau gimana kan nggak tahu gitu. Maksudnya apa benar ini ya cerita dari bapak ya begini-begini, tapi saya ngerasa nanti lu ceritain ke anak-anak lu kalau kejadiannya kayak gini. Ngomongnya kalau lahan itu aja dari Ngkong ke Nirin, ngomong ya dulu dia punya pasar dijual, terus duitnya ini dibeliin buat lahan di sini. Omongan dia kalau masih anak cucu gua, kasarnya umumnya masih keturunan orang Kebantenan, mau dimakamin di sini, jangan pernah dipersulit. Lu kudu sampein. Itu saya ngedengar begitu dari bapak. Lah keberatan di saya romannya kan gitu. Tapi paling kagak ya terserah, kalau di YouTube mah orang mau ngedengar, ada yang ya pasti orang ada yang seneng, ada yang enggak, terserah lah itu. Cuman saya juga, karena saya juga kata bapak saya, mungkin bapak saya juga kata bapaknya lagi, kan nggak tahu juga mungkin kebenarannya gimana ya, cuma sekilas ya dapetnya kayak gitu aja gitu. Kira-kira kalau mamang kali gitu tahu sejarahnya bagaimana gitu tentang makam ini kali, Mam? Ya kalau sejarahnya memang itu kan emang Koton Nirin. Sejarahnya awal makam ini memang tetap itu Koton Nirin. Pun kita kan untuk kelanjutannya itu bapak kita juga kenal nggak sama Koton Nirin itu? Iya. Kita. Nah masalahnya saya dengar juga
pertanyaannya, oh mungkin ini di sini yang dimakamin Kong Kenirin, ternyata bukan gitu kan, karena Kong Kenirin ini pas lagi berangkat haji, zaman dulu kan kalau berangkat haji bisa 8 bulanan naik kapal laut, itu berangkat sama siapa, saya dibilang nama, saya juga rada lupa tuh, bapak saya dulu pernah cerita, jadi pulang sendiri. Nah ditanya Kong Kenirin kemana, kok Kong Kenirin nggak pulang, Kong Kenirin katanya meninggal di Mekah pas lagi berangkat haji, cuman pesan kalau tanggal 15 dia pulang lihat cucunya, itu biasanya berupa suara kuda, makanya siapin air depan rumah gitu. Dan emak juga pernah ngalamin itu tanggal 15 lupa naruh air depan rumah, pas dikeluarin subuh-subuh, itu benar-benar bukan bentuk kayak kuda, jadi kayak keledai udah gitu, baru dikeluarin tuh air langsung serot-serot diminum. Kalau pertengahan bulan Ramadan itu kedengarannya kayak kapal di awang-awang kayak gini nih, nah itu katanya dia pulang gitu. Ya Allah alam sih, kita percaya nggak percaya kayak gitu, tapi kan itu kayak amanah dia gitu. Alhamdulillah di tempat makam keramat, tempat petilasannya ulama yang dari Banten ke Cirebon ini, ada bapak-bapak tadi dapat juga dapat pencerahan juga, dapat ternyata dibetulkan, dibenarkan seperti itu ceritanya. Jika ada kesalahan atau meleset dari cerita sebenarnya untuk orang Kebantenan yang saya tahu dari engkong saya, dari bapak saya kayak gitu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya menyambung lidah orang tua saya karena saya diamanahkan seperti itu. Temen dia di situ dulu Pak Alam, Mandor Imba, Bapak Koni, sama Bapak Kenirin. Temen dia sekomplotan itu. Kalau kayak Lenong mah itu setempat. Jadi berjuangannya bareng. Makanya jadi tahu Bapak Ketua dikirimin omongan itu dari Mekah. Begitu bukaannya. Itu dulunya katanya dia beli pasar. Pasarnya kayak sekarang udah nggak ada, ditebus, dibikin ke situ buat makam. Pesannya dia begitu. Bapak masih bocah, terus bapak dapat wakoton, mesen terus bapak diturunin lagi sama bapak wakoton, Aji Kalam, terus Aji Kalam ngomong depan anak-anaknya, depan bapak lu, depan Haji Hasan, depan Bang Sanap, ngomongnya kalau ada orang meninggal, kalau dipersulit dari Jati Asih ke Bantenan, itu bukannya hak orang Pamahan, masih bareng-bareng gitu. Nah ini cerita gini, mau ngejelasin juga kenapa keramat Kebantenan ada di Pamahan, karena dulu Kebantenan itu sangat luas. Hebat, Ya. iya. Sekarang gini, Kalau Pamahan mah mekaran. karena Jati Mekar itu kan Pamahan Jati Mekar itu udah dimekarkan adanya Lurah Laeng ya Mak. Lurah Jenod. Lurah Jenod di Jati Asih di Kebantenan. Ya. Terus di Pamahan naik Lurah Laeng. Lurah Laeng. Ganti Lurah Majen, dimekarkan Majen. Lurah Jasih. Nah, tuh. Gitu. Kenapa Bantenan luas? Di Jakarta Kota itu ada museum. Nah, di situ ada prasasti Kebantenan. Kenapa disebut prasasti Kebantenan? Sebenarnya itu prasasti bukan prasasti istilahnya pengakuan dari Kebantenan. Sebenarnya itu prasasti zaman kerajaan. Cuma ditemukannya di Kebantenan. Nah, sekarang itu tersimpan di Museum Kota Jakarta, entah di Fathahillah, pokoknya Museum Kota. Itu sebenarnya prasasti itu tulisan ditemukannya itu sebenarnya di Bojongkulur. Nah, kok di Bojongkulur? Saya bilang tadi, dulu Kebantenan itu sangat luas. Karena ditemukannya dulu lagi masih luasnya Kebantenan, sampai sekarang kalau di Museum Kota itu ada prasasti Kampung Kebantenan Jati Asih, bukan Kebantenan yang di Tanjung Priok ya, Kebantenan Jati Asih. Sedikit isinya yang saya tahu itu seperti patok kayaknya di situ, cuman dia ada tulisan Jawanya, tulisan Sunda. Nah, tulisan Sundanya istilahnya inti dari tulisan itu jangan dirusak, dan ini tanda harus dijaga, ibaratnya tanahnya itu jangan dikurangin, jangan dilebihin, perbatasan lah kasarnya dari Bandung itu Cimuyang atau Cicuyang gitu sampai mungkin ke sini. Nah ini kalau ngeliat kayak gini mungkin ini zaman masih sebelum tahun 1945 kayaknya, masih zaman kerajaan kayaknya, atau nggak tahu lah. Nah itu kan prasasti akhirnya ada yang bilang dipegang sama Raden Saleh, ada yang bilang juga dibeli sama Raden Saleh. Akhirnya sekarang diamankan di Museum Kota. Makanya kenapa keramat Kebantenan adanya kok di Pamahan? Ceritanya dulu itu bukan Pamahan, dulu Kebantenan juga dimekarkan, jadinya Jati Mekar dan jadi nama kampung Pamahan. Waktu itu lurah pertamanya Lurah Laeng. Enak. Ini baru gantinya Lurah Jenod, depannya Lurah Laeng. Terus ganti lurah, diganti sama Lurah Majen, dia dimekarkan sama, diganti lagi dia juga lurahnya Lurah Jasih. Jasih. Iya, adiknya Pesanjin, anak Pesanjin.
Ini Kelurahan Jati Asih. Oh, Jati Asih punya Monas ya. Ini. Nah, di sini tiap malam banyak anak muda yang pada nongkrong. Ini dari arah Pasar Baru Jati Asih. Nah, ini pertigaan Kebantenan atau sering disebut dulu Komsen. Ini pertigaan Komsen yang sekarang sudah benar-benar sangat maju, berbeda pada tahun masanya pada Orde Baru pemerintahan zaman Soeharto. Ini masih belum ada toko-toko seperti ini. Di sini masih ada kebun kosong. Ini dahulunya ini McDonald, ini kebun kosong, banyak pun mangga di sini. Di depannya pohon bambu. Sekarang sudah benar-benar luar biasa maju. Ini seperti ini kantor Tol Jor Jati Asih. Ya, dulu masih kebun kosong, itu banyak kebun singkong. Ya, ini seperti Jeko, Jakota. Terus ini pas di Jeko ini dulu ini rumah kakak saya. Dulu di sini rumahnya kakak saya, Tante Senggan. Ini masih kebun. Pokoknya ini masih alami banget lah. Ini kalau diterusin ke depan, ini aset Kebantenan, aset Jati Asih kalau kata Pak Polisi Jati Asih. Ini asetnya kan, ini jalur provinsi menghubungkan dari Bekasi ke Bogor. Ini asetnya katanya. Cuman ya gini, sebenarnya ini udah minta buat terboden atau istilahnya 2 jalur. Karena ini saya jam 2 loh, jam 2.14 udah kayak gini macetnya tuh. Ini pokoknya sampai jam 8 malam baru agak renggang kalau di sini. Oke, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.